Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam sesi keempat, yaitu terkait pembahasan mata kuliah Judicial Review dalam Politik Hukum Nasional. Jadi, dalam sistem ketatanegaraan, Judicial Review atau pengujian perundang-undangan oleh lembaga peradilan memiliki posisi yang strategis dalam menjaga supremasi konstitusi, menjamin hak asasi manusia, dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga. Di Indonesia, konsep Judicial Review ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan judicial review? Jadi judicial review adalah kewenangan pengadilan untuk menilai kesesuaian suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi. Judicial review dapat dibedakan dari pengawasan yudisial biasa karena yang pertama objek pengujian, yang kedua fokus yaitu menentukan legalitas formal dan konstitusionalitas suatu peraturan, yang ketiga efek putusan, yaitu putusan yang bersifat mengikat secara erga omnes untuk semua pihak dan dapat meniadakan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Di Indonesia, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Apa sih dasar dari dilakukannya judicial review di Indonesia? Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan kerangka aturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi objek judicial review. Yang keempat yaitu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya terkait judicial review Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang KPK. Menjadi presiden hukum, legal presiden yang memperkuat politik hukum nasional. Terus teman-teman pasti bingung, apa sih fungsi dari judicial review ini dalam politik hukum nasional? Yang pertama, fungsinya yaitu untuk menjaga supremasi konstitusi. Yang kedua, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, untuk menyeimbangkan kekuasaan lembaga negara. Yang keempat, untuk mengarahkan politik hukum nasional. Terus, bagaimana sih proses judicial review di Indonesia? Nah, yang kita ketahui yang pertama yaitu terkait permohonan judicial review. Diajukan oleh individu, kelompok, ataupun lembaga atau partai politik yang memiliki legal standing untuk membuktikan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, pemeriksaan formalitas, yaitu Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan dokumen, legalitas pemohon, dan kepatuhan terhadap prosedur. Yang ketiga, pemeriksaan material. Mahkamah Konstitusi menilai substansi undang-undang termasuk tujuan, asas, dan implementasinya. Proses ini melibatkan pengkajian hukum, politik, dan sosial. Yang keempat, sidang dan putusan. Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah undang-undang tersebut selaras atau bertentangan. Nah, jadi judicial review juga sebagai instrumen politik hukum. Yang beberapa poin, yang pertama, pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Yang kedua, instrumental dalam reformasi hukum, dan yang ketiga, judicial review dan dinamika politik. Apa sih tantangan dari implementasinya judicial review di tempat kita atau di Indonesia? Yang pertama, legal standing yang sangat ketat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, politik dan tekanan publik. Yang keempat, kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwasanya judicial review itu merupakan salah satu pilar politik hukum nasional yang sangat penting. Jadi politik yang utamanya tidak hanya sebagai mekanisme hukum secara semata, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum yang memastikan yang pertama ketaatan pada konstitusi, yang kedua perlindungan hak asasi manusia, yang ketiga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, dan yang keempat arah legislasi dan kebijakan publik yang berkonstitusional. Meskipun menghadapi tantangan yang akses masyarakat yang terbatas, potensi politisasi, dan keterbatasan sumber daya, judicial review tetap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Oke, ini materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.